wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan dan pemirsa semuanya dari Nusa TV ya. Kebetulan kita hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam momentum yang istimewa bersama para rekan-rekan aktivis yang ada di Magetan. Karena biasanya ya, kalau untuk hari-hari biasa rekan-rekan aktivis ini sangat sibuk. Namun dalam momentum ini kita sempatkan waktu untuk berkumpul bersama, kita diskusi dan mengadakan acara podcast, tentunya bertepatan juga dengan Hari Pers Nasional 2025 yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025 ya. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak. Ini saya sapa dulu. Nah, tema kita podcast dalam siang hari ini adalah peran serta LSM dan media untuk masyarakat di era keterbukaan publik di era sekarang ini ya. Jadi itu yang akan tema kita angkat, karena mengingat bahwa saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu terkait dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pers dan lain-lain, yang banyak dari kita yang menjalankan profesi ini tidak memahami, dan juga kita juga ingin menganalisa apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di skup nasional hingga skup daerah di Kabupaten Magetan ini. Dalam momen ini memang acara ini disponsori oleh PT Nusantara Berkah Televisi atau Nusa TV ya sebagai penyelenggara, dan juga dari rumah kita Magetan ya Pak ya, forum rumah kita di Magetan. Jadi mungkin kita tidak akan berlama-lama lagi ya, karena waktu sudah menunjukkan sore. Namun kita di sini nanti konsepnya ngobrol santai aja Pak ya. Jadi tidak terlalu serius, juga yang sambil minum kopi yang sudah disediakan, dan juga ada camilan. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin kita masuk saja langsung dalam tema. Cuma di sini nanti saya persilakan bagi bapak-bapak yang ingin minum kopi, ingin makan, kita santai, kita biasa. Jadi tidak terlalu formal, tidak terlalu juga terlalu kaku. Jadi kita di sini memang pure untuk diskusi dan juga untuk sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan kompleks yang saat ini erat kaitannya dengan insan pers dan juga insan dari ormas maupun lembaga swadaya masyarakat. Jadi kita akan mulai mengupas permasalahan itu ya di segmen pertama hari ini. Jadi sebelum ke tema dan materi, saya perkenalkan dulu dari narasumber kita yang di sebelah sana, yang rambutnya putih ya. Ini putih semua. Yang memakai kaos hitam ya. Ini adalah Pak Rudi Setiawan. Beliau dari LSM Swastika. Terus untuk yang kedua yang memakai blangkon, ini ciri khasnya blangkon ya Pak Jarod ya. Ini adalah Pak Jarod Sugianto dari JAK atau Jatim Anti Korupsi. Dan juga yang ini yang paling muda kayaknya ya. Yang paling muda, yang paling ganteng di antara kita ya. Karena yang lain kan sudah tua. Jadi seperti itu. Ada Mas Agus Pujono. Ini dari LPK Swastika Indonesia Raya. Terus yang di sebelah saya ini ada Pak Prayetno dari Forum Peduli Masyarakat Ekonomi Lemah atau Formil. Dan juga yang paling di sebelah ujung yang selalu, ciri khasnya selalu memakai topi ya Pak Yusa ya. Dan kacamata. Parlente, silakan hadap ke kamera Pak Yusa. Nah ini ada Pak Yusa Suprayitno dari Jarkomnas atau Jaringan Komunikasi Nasional di Kabupaten Magetan. Jadi begitu ya. Oke, karena sesi perkenalan sudah kita floorkan di sini, kita langsung mulai memasuk ke tema. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada rekan-rekan aktivis semua. Tidak jauh-jauh, Pak Rugos ini dari mungkin peran serta LSM dan wartawan di era untuk pembangunan bangsa ya Pak ya. Karena kita ini profesinya adalah bagian dari salah satu pilar demokrasi. Jadi seperti itu. Mungkin langsung aja pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada Pak Rugos. Kita tahu bahwa untuk saat ini banyak sekali permasalahan yang menimpa rekan-rekan pers dan aktivis, baik dari lembaga ormas maupun LSM. Salah satunya adalah selalu tersandung persoalan hukum
Dan yang lebih sering terjadi adalah pelaporan dari pihak yang dirugikan dengan pasal pencemaran nama baik. Rata-rata kan seperti itu ya. Nah, dengan adanya banyaknya kasus pelaporan terhadap wartawan maupun LSM ini, apakah memang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku di Indonesia ini menjadi lemah atau memang terkesan dilemahkan? Jadi waktu dan tempat saya persilakan Pak Rugus untuk menjawab dari pertanyaan. Iya, terima kasih waktunya. Sebenarnya kalau kita berangkat berpikir dari kapasitas, sesuai tugas tupoksi masing-masing antara LSM, Ormas, pemerintah, masyarakat, kalau seandainya masing-masing kapasitas itu memahami tugasnya, saya pikir tentu dia akan melaksanakan fungsinya dengan benar. Ketika LSM sebagai organisasi masyarakat, dia tidak memahami tugasnya, tentu dia tidak akan melaksanakan fungsinya dengan benar. Bagaimana mau melaksanakan fungsi tugasnya aja tidak tahu. Jadi yang pertama, banyak person-person yang masuk dalam LSM itu, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya kapasitas sebagai LSM. Pun begitu sebagai media. Jadi kapasitas saya menjadi media itu seperti apa, tugas pokok fungsi saya. Sehingga ketika melakukan tanggung jawab dalam profesionalisme kerjanya menjadi amburadul. Nah, di sini terjadi sering lapor-melapor. LSM melaporkan, LSM dilaporkan, media melaporkan, media dilaporkan. Saya pikir itu dinamika yang memang harus ada di masyarakat kita. Akan tetapi, ketika jumlahnya menjadi banyak, secara kuantitas banyak, itu menjadi persoalan tersendiri. Sehingga saya mengharapkan kalau terjadi lapor-melapor seperti itu, sebenarnya kita tarik dulu siapa sih yang bertanggung jawab terhadap LSM dan media. Tentu kita bicara pemerintah. Sejauh ini kita harus paham dulu bahwa pemerintah dalam melakukan pembinaan, dalam melakukan kerjasama, karena antara pemerintah, LSM, dan media itu harus mempunyai semangat yang sama dalam membangun Magetan. Nah, kita ingin tahu bahwa sebenarnya dinas dalam hal ini Kominfo atau dinas dalam hal ini Bagesbangpol memang harus mempunyai parameter yang bagus, harus mempunyai konstruksi kerjasama yang bagus, sehingga akhirnya proses lapor-melapor itu menjadi berkurang. Ini indikasi tidak sehat, akan tetapi memang ada. Proses menuju sehat itu termasuk lapor-melapor tadi itu. Akan tetapi ketika pemerintah dalam hal ini dinas yang menangani mempunyai kepekaan yang bagus dalam membuat konstruksi yang sehat terhadap LSM dan media, saya pikir akan menjadi sebuah kekuatan yang bagus juga untuk membangun Magetan. Jangan lupa ya, media mempunyai kekuatan membangun, LSM juga mempunyai kekuatan membangun. Nah, ketika dua-duanya tidak mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan aturan main, saya pikir akan terjadi istilah bahasanya LSM bodrek, media bodrek, dan itu tidak diharapkan abal-abal. Nah, dari proses dinamika yang kurang sehat itu tentu yang paling dirugikan siapa? Masyarakat. Nah, tanggung jawab LSM kepada masyarakat, tanggung jawab media kepada masyarakat, tanggung jawab dinas juga kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat merasa pihak yang paling dirugikan, siapa yang mendampingi masyarakat sekarang? Jadi ayolah melalui forum rumah kita mencoba menarik benang tentang masyarakat sebagai kekuatan utama yang harus berada di pihak yang diuntungkan. Sudahi permasalahan yang nggak perlu yang PT itu hanya karena tidak melakukan tugas dan fungsi secara profesional. Mungkin itu dari saya. Apakah artinya di sini untuk payung hukum, artinya dalam hal ini hukum di Indonesia, undang-undang
pers dan juga keterbukaan informasi publik ini tidak dijalankan, atau memang ini para LSM dan wartawan ini menjadi jurang untuk mereka tersandung kasus hukum ketika menjalankan profesinya sebagaimana mestinya, Pak Rugos? Ketika para pihak yang mendapati sesuatu seperti yang disampaikan jurang atau mendapatkan masalah, tentu itu persoalan awalnya adalah tidak melakukan tugas dengan benar, tidak profesional. Kalau kita berbicara hukum, hukum kita sudah menata serapi mungkin. Hanya pelaku pelaksana hukum itu yang terkadang ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga tidak berjalan dengan baik. Begitu. Berarti ini dapat disimpulkan bahwa oknum begitu ya, Pak Rugos? Ya, saya langsung berbicara aja. Ini yang harus bertanggung jawab Pemkab Magetan dalam melakukan pembinaan. Dalam mengurai segala kekusutan ini yang paling bertanggung jawab Pemkab Magetan. Karena apa? Mereka bekerja itu ada anggaran, mereka dilindungi undang-undang, mereka diberi fasilitas yang komplit. Nah, kepekaan itu harus muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul dan sudah muncul. Menurut pandangan Pak Rugos sendiri, untuk saat ini di Kabupaten Magetan ya, tadi Pak Rugos bicara, Pemkab Magetan, apakah peran serta dari Kesbangpol dan juga dari Dinas Kominfo ini sudah dijalankan secara sepenuhnya atau secara maksimal? Dengan tegas saya katakan tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Dan itu fakta. Kalau data di rumah kita banyak yang bisa menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja dengan profesional. Berarti apa yang disampaikan Pak Rugos pada siang hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Mereka kalau ingin yang lebih tahu lebih lanjut, silakan datang ke rumah kita. Siap. Nanti akan dibuka by data, begitu sharing, ya? Kita sharing. Oke, kita akan mengarah ke pertanyaan yang kedua. Ini untuk mas-mas yang paling muda, ya, Mas Agus Pujiono. Ini kebetulan kawan lama, namun jarang jumpa ya, karena kalau saya kan sebelah sana, Mas Agus Pujiono sebelah gunung, jadi seperti itu ya. Oke. Kita tahu bahwa PES dan LSM ini merupakan salah satu bagian dari pilar keempat demokrasi, betul? Oke. Tapi faktanya di lapangan profesi PES dan LSM atau ormas ini tidak dihargai dan seakan dilemahkan oleh jajaran dari pejabat kita sendiri dari eksekutif. Bagaimana Mas Agus Pujiono menanggapi permasalahan ini dari sudut pandang dari jenengan sebagai aktivis selama ini? Oke. Tantangan kawan-kawan jurnalis, utamanya jurnalis ya, nanti aktivis di belakang. Ya, oke. Tantangan kawan-kawan jurnalis di era digitalisasi ini memang cukup berat. Dulu sebelum era digital ini sebagai pesat kemajuannya, informasi tercepat itu yang paling laku di pasaran kan gitu, seperti itu. Kalau sekarang saya rasa semuanya, bahkan media-media kelas nasional ataupun internasional pun akan lebih kalah dengan yang namanya media sosial. Karena setiap orang sangat berperan di media sosial ini. Bahkan hampir saya rasa lebih dari 70% masyarakat kita ini sudah menggunakan media sosial. Jadi tentang akurasi informasi itu memang terkadang media massa yang mainstream itu memang kalah dengan media sosial tentang kecepatannya. Betul. Namun tentang akurasi ini memang sangat dibutuhkan peran media massa ini, peran teman-teman pers ini dalam menyuguhkan satu informasi yang memiliki akurasi yang benar. Nah, beriring dengan berjalannya waktu setelah reformasi muncul tentang undang-undang pers, muncul tentang undang-undang transparansi informasi publik. Ini seakan membuka keran demokrasi dan dalam rangka mendapatkan informasi, mengolah informasi dan menyuguhkan informasi sesuai amanah Undang-Undang Dasar 45 28F itu sangat terbuka lebar. Di negara juga sudah membuat satu bentuk badan setara nasional, itu Dewan Pers. Kalau saya rasa fungsi dari Dewan Pers ini sendiri itu juga masih sangat kurang, sehingga tidak ada filter untuk membendung media massa ataupun insan jurnalis yang profesional itu yang seperti apa. Nah ini sehingga menjadi satu faktor yang mana terkadang publik itu paradigmanya bisa menilai semua jurnalis sama, padahal mungkin dalam tanda kutip kita lihat isu saja lah, nggak nuduh di satu wilayah
isu saja secara nasional yang saat ini yang sempat viral seperti kemarin Menteri Desa menyampaikan tentang beberapa oknum LSM abal-abal dan media bodrek yang muter desa 1 juta seperti itu kan. Mungkin itu memang terjadi, tapi walaupun itu tidak skala nasional atau bahkan di Magetan tidak ada misalnya. Tapi itu kan satu momok tersendiri dan PR, tantangan untuk teman-teman jurnalis ini menunjukkan satu profesionalisme yang lebih lagi. Karena apa? Di sisi lain, saat itu sampaikan bahwa setelah terbukanya keran demokrasi dan di Undang-Undang 28F itu seakan menjadi hak semua rakyat, itu filternya menjadi kurang. Fungsi Dewan Pers yang tidak begitu jelas. Kalau dirasa fungsinya seperti apa Dewan Pers? Kalau memberikan pendidikan yang seperti apa kepada insan jurnalis, sekolah-sekolah jurnalis yang tidak jelas juga. Dan ditambahkan lagi, kalau saya lihat, sebagian besar perusahaan media itu kan tumpuan hidupnya itu dari pesanan. Betul. Arti dalam pesanan ini dalam bentuk iklan, dalam bentuk berita-berita advertorial. Dan itu memang menjadi kunci untuk perusahaan itu tetap jalan. Ini memang dilema. Di satu sisi harus menyuguhkan informasi yang akurasinya bagus tadi, yang akurasinya bagus, yang isinya bagus, yang bisa menciptakan paradigma baru untuk masyarakat. Di sisi lain juga butuh uang masuk, biaya masuk, kos untuk operasional, untuk ini. Iya, itu memiskinkan kredibilitas. Ketika bukan berarti mengiyakan atau mengprokan era-era sebelum reformasi ya, ketika di zaman-zaman jahiliyah, zaman Orde Baru itu, ketika di zaman Orde Baru dengan informasi dipegang oleh negara, radio cuma ada RRI yang bisa bersiaran berita TV juga hanya bisa disiarkan melalui TVRI. Itu ada sisi positifnya. Di sisi positifnya, masyarakat punya rujukan berita yang tepat. Tapi ketika penguasa saat itu mungkin tidak bisa memberikan informasi yang seutuhnya, hanya berita bagus semua tentang advertorial kegiatan saja, itu juga akan menjadi masalah untuk peradaban, karena di tangan jurnalis ini sebenarnya terletak sebuah masa depan peradaban bangsa dimanapun. Karena kalau kita lihat di sejarah peradaban, kita bisa tahu tentang sejarah, tentang literasi, bagaimana itu karena karya-karya jurnalistik, karya-karya literasi yang semuanya itu memang mempengaruhi sebuah peradaban bangsa. Dan kondisi kita saat ini diakui atau tidak diakui, tadi permasalahannya media massa, perusahaan pers itu harus menanggung hidup perusahaannya bergantung dari informasi yang disuguhkan. Artinya apa? Ini juga berpotensi bahwa sesuatu yang buruk bisa menjadi baik ketika ada nominal tertentu yang diberikan. Di sisi lain tadi tentang ini dianggap menjadi momok, jurnalis menjadi momok. Itu tadi yang disampaikan Pak Rudi ada benar. Kalau skupnya tingkat kabupaten, minimal ada filter lah dari Dinas Komunikasi dan Informasi tentang seperti apa media massa yang memenuhi standar, jurnalis yang memenuhi standar, UKW seperti apa, itu harusnya ada filter dan disosialisasikan. Sehingga nanti ketika masyarakat ataupun pejabat di tingkat bawah, biasanya semakin ke bawah tingkat jabatan itu semakin alergi dengan transparansi informasi. Betul. Semakin tinggi struktur pemerintahannya itu semakin transparan. Nah, semakin ke bawah semakin alergi tadi, itu mengakibatkan ketika tidak ada filter kelas jurnalis yang seperti apa, tidak ada pengumuman dari Kominfo, ini media yang sudah lolos secara diseleksi, jumlah jurnalisnya sekian, satu jurnalis, ini semua jurnalisnya sudah sesuai standar, lolos UKW. Saya rasa masyarakat akan tahu, dan rujukan informasi yang benar pasti di media massa, bukan di media sosial. Karena di media sosial kita melihat sendiri bahwa banyak, misalnya masyarakat hanya dengan mengebarkan suatu kejadian, video saja tanpa keterangan, tanpa apa, itu kan kadang bisa menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Nah, itu tadi PR-nya, ini PR kita bersama bahwa kondisi ini memang kondisi secara global, kita memang bersaing dengan kecanggihan teknologi. Untuk itu kami harapkan semoga di Hari Pers tahun 2025 ini semakin matang insan pers yang ada di Republik ini, dan tantangan ini menjadi tantangan kita bersama. Semoga teman-teman bisa menunjukkan kreativitas dan karya semakin baik, sehingga
dalam tanda kutip dianggap abal-abal, dianggap meresahkan ataupun menghambat jalannya pembangunan, itu tidak akan terjadi lagi setelah itu. Oke. Menurut pandangan dari Mas Agus sendiri, ini kita bicara skup daerah di wilayah kita saja, di Kabupaten Magetan sendiri. Tingkat profesionalisme wartawan di Magetan ini yang sudah diterapkan saat ini, itu persentasenya berapa persen, Mas? Kalau menilai seperti itu mungkin gini ya, kita bisa, karena tadi ya sampaikan, lemahnya data yang disuguhkan oleh Kominfo selaku dinas yang di sini menaungi tentang informasi, termasuk media massa yang ada di dalamnya, ini kita tidak bisa mendeteksi berapa jumlah jurnalis yang ada, berapa jumlah media yang ada. Mungkin dari pelaporan ke rumah kita, Mas? Kalau sampai hari ini belum ada ya, laporan yang kami terima tentang LSM ataupun wartawan yang skalanya abal-abal itu belum ada. Cuman beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2024 itu marak memang dari beberapa desa itu kedatangan tamu dari luar daerah meminta informasi tentang ini, tentang itu, terus berujung pada pemerasan. Tapi sebagian besar itu bukan teman-teman dari Magetan, teman-teman dari luar Magetan. Nah, ketika yang Magetan saja tidak bisa diorganisir dengan baik, diorganisir ini bukan berarti terus disatukan, terus dari sisi lain tadi butuh apa operasional tadi, tidak. Teman-teman jurnalis, teman-teman aktivis itu rata-rata melakukan bentuk kegiatannya itu atas panggilan nuraninya. Betul. Bukan karena keterpaksaan atau apa, karena panggilan nuraninya. Ketika mereka punya panggilan nurani untuk memberi, mengorek sebuah informasi, menyuguhkan informasi, itu kan satu nilai positif untuk pemerintah. Tinggal pemerintah mengakomodir saja. Mengakomodir jika ini memang kurang dalam segi pendidikan kejurnalistikan, dari segi pendidikan keormasan, bisa dilakukan pembinaan, pelatihan, atau seperti apa. Minimal ada upaya. Jangan ini dijadikan satu momok atau satu permasalahan. Karena ini kalau orang Jawa ngomongnya handar beni, rasa handar beni, rasa ingin ikut serta dalam pembangunan, itu satu nilai positif yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan baik, dengan diorganisir, diidentifikasi permasalahannya. Kemudian ini bagaimana dari bentuk semula permasalahan karena profesionalisme tadi, ketika itu dilakukan pembinaan menjadi sebuah profesionalisme yang baik, sehingga efeknya itu jadi domino, bukan dijadikan suatu isu yang mana ini seakan-akan, karena yang saya sangat tidak setuju walaupun terjadi yang Pak Menteri kemarin yang sempat viral itu, ketika ngomong seperti itu bisa berbahaya. Karena apa? Itu bisa merubah paradigma masyarakat yang di bawah, utamanya pemerintah di tingkat bawah. Misal sekolah, semisal kepala desa atau perangkat desa, itu bisa berasumsi bahwa semua media, semua LSM seperti itu perlakuannya. Itu kan nggak baik. Artinya menggiring opini. Iya, menggiring opini, betul. Oke, cukup jelas ya dari Mas Agus Pujiono tadi menjelaskannya. Nah, kita bergeser ke Bapak Yusak ya. Oke. Dengan adanya perkembangan anti mainstream media ini tadi sudah ya. Sebentar. Oke. Bahwa keberadaan dari LSM dan wartawan saat ini kan sudah mulai tersingkir begitu ya Pak Yusak ya. Jadi kita dari profesi kita sendiri ini sudah merasa bahwa kita ini dikesampingkan. Yang katanya kita merupakan bagian dari pilar demokrasi, tapi kenyataannya faktanya di lapangan profesi kita ini dianggap sebagai sebelah mata. Ini rata-rata yang menganggap seperti ini adalah dari eksekutif maupun legislatif yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kan seperti itu. Jadi kita ada itu hanya ketika kita dibutuhkan saja, baik untuk branding, pemberitaan, pencitraan, program pemerintah atau apa. Namun ketika ada permasalahan terkait dengan kita sebagai fungsi kontrol sosial, ya, tapi mereka rata-rata terlalu menutup diri. Jadi begini Pak Yusak. Jika peran serta LSM dan media ini dilemahkan, dalam arti dihilangkan sebagai fungsi kontrol, apa dampak yang akan terjadi di negara ini jika fungsi kontrol ini tidak dijalankan dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat
rekan-rekan pers yang merayakan HBN, semoga sukses dan damai serta bahagia selalu. Soalnya jawaban saya simpel tadi. Bubar. Saya katakan bubar, jawabannya cuma satu bisa. Tapi akan saya perpanjang. Teman dua rekan saya ini kan agak panjang, saya cuma satu kata itu bubar kan tidak pas ya Mas Bro. Republik ini mencapai kemerdekaan itu peran sertanya siapa? Media yang mewartakan sehingga masyarakat tahu bahwasanya kemerdekaan sudah kita dapatkan. Kalau akhir-akhir ini dimanapun, khususnya di Magetan aja, kita bicara internal Magetan aja, jangan nasional, saya nanti tuntut nasional. Magetan aja. Kenapa ada LSM, ada jurnalis dikatakan momok atau sesuatu yang selalu bikin rusuh? Sebetulnya tidak. Undang-undang kira-kira nomor 28 ya Mas Agus tahun 2008. Peran serta masyarakat itu mendapatkan penghargaan karena keaktif dan keikutsertaannya itu dari presiden. Penghargaan itu penghargaan tertinggi tentunya, karena republik ini dipimpin oleh presiden kan gitu. Ya. Nah tentunya kalau ada seorang jurnalis atau LSM yang notabene getol untuk mengkritisi. Nah sebelum saya bicara kritis, kalau bersih, nah ini istilah saya, kalau bersih kenapa risih? Iya kan? Betul. Nah, kenapa mereka menjadi risih? Nah ini sebetulnya adalah itu, iya Pak, itu. Nah kenapa risih? Pasti ada sesuatu. Para saya masih ingat tahun berapa kita demo di 2011 ya, demo di Polda saat itu. Saya masih ingat terngiang di sini. Bahwasanya penegakan hukum di Republik ini telah kehilangan moral dan martabat dan substansi, dan telah menjadi kaki tangan dari para itu. Kalau saya sebut para itu adalah bajingan yang menyengsarakan masyarakat. Mereka berbuat dengan semaunya sendiri hanya demi waduk, kan itu. Nah, kenapa kita tidak katakan abal-abal atau perusuh? Ada lagu Ari Kusmiran, pernah kenal? Akulah perusuh berusia muda, tak pernah mengeluh, walau bagaimana aku dikenal di seluruh kota. Oh perusuh baik hatinya. Dia berbuat itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi terpanggil untuk memperbaiki, untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Nah sementara ini para APD apa itu OPD dengan gagah berani dan sombongnya, wah melihat kita aja seliut ya kan? Nah seperti itu. Ini sombong sekali bahwasanya mereka itu sudah apa ini inilah apa Mas Bro, merasa itu. Jadi karena dia apa ini istilahnya keserakahan itu sudah mendominasi. Jadi dia tidak bisa berpikir tenang jernih, apalagi kok menghargai, kan itu ya. Kita adalah, kalau ada slogan-slogan LSM dan jurnalis itu mitra, ya memitra. Betul. Kan itu. Kita hanya sebagai fungsi kita mengontrol. Kan gitu. Kalau mereka tidak berbuat, tidak neko-neko, tentunya kenapa? Fine-fine aja ya Mas. Kan gitu. Nah sementara ini, satu contoh di Magetan, itu di Magetan ada. Kenapa mereka kok tenang-tenang aja? Padahal pelanggarannya jelas. Saya saat masih bergabung bersama dengan saudara saya yang ganteng itu, tapi dulu tahun berapa itu masih nggak ada, sekarang gagah ya. Kita melaporkan temuan, hasil temuan ada jelas sampai di kejaksaan lu kutuk 86. Nah kita melaporkan kita melaporkan, tapi justru menjadi ATM-nya dia. Jak jilat nat pakai jagat ya, seperti betul iya. Itu loh. Betul. Jadi kayaknya terus akhirnya kita dilempar sekarang, teman-teman aktivis LSM maupun jurnalis.
Wah, dengan hal seperti itu, framing-framing seperti itu, ngeri. Apa kira-kira dunia ini harus amblek, dan keserakan dan lobanya dengan bangganya bergelut dengan dosa setiap hari, setiap saat, setiap ini. Karena APH itu dekat dengan mereka, nggak tahu APH yang mana. Berarti artinya di sini maling teriak maling seperti itu, Pak? Iya, gitulah. Aku nak muni ngono kan Oh, gitu ya. Ya itulah kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kita itu mitra, bukan momok. Kan itu. Harusnya seperti itu. Iya. Tapi dan juga- faktanya di lapangan? Oh, faktanya Bill Gates. Oh, gitu. Kan itu. Sabtu contoh ketika jenengan tanya Mbak siapa? Mbak Ulfa, tanya ke Pak Rugos tadi terkait dengan yang notabene Kominfo dan juga Kesbangpol. Dia melakukan pembinaan, mestinya kan itu. Tapi justru dibinasakan Insan Press dan juga LSM. Seolah seperti itu. Kalau dibina itu bagaimana? Wong mereka juga punya tanggung jawab kepedulian ini terhadap Republik ini. Walaupun hanya sak luwak Magetan, iya tuh bro. Nah Republik lah mestinya luas, ini sak luwak kan itu. Itu aja. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak Yusak. Kayaknya Pak Yusak ini lebih berapi-api ya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi yang dulu-dulu semasa waktu masih berjuang. Kalau sekarang masih berjuang Pak Yusak? Oh, perjuangan itu tanpa akhir, sampai tetes darah. Saya sangat suka. Meskipun usia beliau itu mungkin sudah generasi old ya, tapi jiwanya jiwa muda. Jadi begitu ya Pak Yusak. Mungkin kita, Sama dengan saya 62. kita mungkin geser ke Pak Jarod ya. Ini beliau, saya itu terkesima dengan belangkonnya warna hitam. Ini ada artinya Pak Jarod? Kenapa pakai belangkon warna hitam? Ada. Hitam itu kan bukan hitam yang jelek, hitam membawa semangat hatiku untuk membara, mencari sesuatu. Banyak artinya. Banyak artinya ya. Yang penting jangan salah mengartikan. Jadi begitu ya. Artinya itu yang Siliwanginya itu juga kata-kata itu, bahasa itu. Tapi saya tidak berani Pak untuk mengupas yang namanya Siliwangi. Karena di sini ada logo kujangnya juga. Saya tidak berani, takut salah. Jadi gitu ya. Oke Pak, mungkin kita akan masuk ke pembahasan tema kita pada siang hari ini. Jadi kalau kita bicara pandangan secara skup nasional kan tadi yang dijelaskan oleh Mas Agus, terus Pak Yusak dan juga Pak Rugos. Nah, kita mulai bergeser di Kabupaten Magetan. Pasti dari pandangan dari masing-masing bapak-bapak ini mempunyai sudut pandang sendiri bagaimana sih peran serta media dan juga LSM di Magetan ini, apakah sudah memang mereka itu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, ini menurut jenengan, apakah selama ini bahwa LSM dan media ini sudah menjalankan fungsi kontrolnya khususnya di Kabupaten Magetan itu sendiri? Terima kasih waktu yang diberikan atas pertanyaannya mediator. Fungsi dan tugas media, LSM, jurnalis atau wartawan yang untuk di Kabupaten Magetan ini menurut saya pribadi ya itu kurang ya, makanya perlu belajar lagi. Kurang atau memang tidak ada? Ada tapi kurang. Oh gitu ya? Ya ada tapi kurang, termasuk saya harus belajar belajar mencari informasi, belajar mencari data, belajar bicara, belajar koordinasi gimana, belajar etika harus bagaimana. Ini penting bagi ini. Soalnya tatanan kehidupan di Indonesia ini kan juga harus pakai etika. Jadi tidak boleh sombong. Saya sebagai LSM ya nggak boleh sombong. Apalagi APH. APH itu kan sebagai suatu keadilan yang diharapkan oleh rakyat. Ini harus penting ini. Nah, mengenai pemerintah Magetan ini seharusnya sudah ada leading sektor atau OPD atau dinas. Kalau urusan informasi mestinya di Kominfo. Betul. Nek urusan organisasi ormas atau LSM di Basketball. Basketball. Ini mestinya kan harus pemerintah sebagai pembina punya anggaran. Ya punya anggaran. Semuanya melekat anggaran ini, Mas.
Jadi anggaran ini harus dikontrol. Ya toh? Makanya ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik. Ini yang akan saya gencar ini selama ini, karena saya termasuk bagian rumah kita. Jadi rumah kita ini dari berbagai LSM membentuk wadah namanya rumah kita. Lah, sudah ada laporan dari masyarakat, dari pemerintah desa, dari pengawas desa, banyak permasalahan. Maka saya mengharapkan apa ya, pemerintah ini jangan alergi gitu loh. Jangan melihat memandang, wah Pak Jarod kesini mencari, jangan seperti itu. Kita itu baik, mau koordinasi dulu. Kalau kamu salah, kita membantu. Gini loh, jangan meleweng. Tapi itu sekali diingatkan, kalau dia melakukan lagi, ya sesuai aturan saja. Kalau saya kan ya juga dilindungi hukum, punya LSM, termasuk wartawan lain punya kan, itu loh. Makanya pemerintah ini ya mudah-mudahan kedepannya dengan pemimpin yang baru ini, adanya podcast seperti ini bisa didengar lah, ya bisa dilihat. Oh seperti ini, Magetan ini seperti ini. Jangan sampai dikatakan, saya juga gregeten LSM bodrek, apakah seperti itu? Saya pribadi enggak. Ya, saya keliling dari 235, banyak permasalahan. Itu kadang-kadang apa ya? Ini yang utamanya untuk ASN, alergi. Mau nemani Pak dari mana? Dari mana? Pasti seperti itu. Dari ASN, wegah. Bahasa kasarnya, bahasa Jawanya wegah. Enggak mau. Ini saya keliling 200. Nah, pribadi saya semakin saya dibenci sama orang-orang seperti ini, semakin saya mencari data. Ada apa gitu? Nah, mesti kena musuh saya. Kalau sudah lempar ke APH, dikontrol. Tapi lagi-lagi saya pernah seperti kawan saya Mas Baradus ini, punya data valid. Iya kan, benar ini benar. Loh ini benar. Ini menjadi pelajaran. Semudah-mudahan kasintelnya itu nanti biar mendengar ini terbuka. Soalnya apa? Ya enggak usah tak sebutkan lah. Saya ini maunya kan ingin transparansi. Contoh, ya yang saya laporkan ini tentang SKB, sisa kemampuan bagi. Ini contoh saja ya. Lah, ben adil pemborong ini niat mau membuat CV itu kan mesti ada biaya dan sebagainya. Nah selama dia jadi CV terus tidak punya pekerjaan, terus gimana? Iya kan? Kalau perlu ya tidak usah di pihak ketiga kan. Itu karena aturan undang-undang harus di pihak ketiga kan. Itu loh. Kalau itu tidak ada, buyar aja. Kan gitu tuh. Makanya Mbak, selama saya di Magetan ini sebagai lembaga swadaya masyarakat Jatim Anti Korupsi, saya pun kurang kontrol. Kurang. Tidak bisa pribadi. Makanya antaranya media ini atau jurnalis wartawan harus bisa komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan bagus, mengontrol pemerintah karena ini anggaran rakyat dari pajak dan sebagainya, bentuknya apa, pekerjaannya dikontrol sehingga tidak akan ada penyelewengan. Harapan saya seperti itu ke depan. Makanya dengan momen Hari Pers Nasional ini jangan segan-segan antaranya jurnalis wartawan itu harus bisa komunikasi dengan LSM, entah siapa saja. Ya, dari SMA mana saja. Saya cuma pesan itu saja. Mudah-mudahan pemimpin yang baru nanti bisa mengakomodir, bukan mengakomodir ini terus enak, bukan. Paling tidak ya sesuai dengan apalah. Kira-kira sesuai apa Pak? Nah, tupoksinya itu ya, tugas tupoksi. Sehingga kita itu sebenarnya pengen tuh Magetan sejahtera, rakyat sejahtera, dalan penak, saluran, sandang pangan papan, ketahan pangan, saluran enak. Makanya ini program ini dijalankan dengan betul, dikawal dengan betul. Orangnya Mbak dalan lubang, orangnya kira-kira sawah ora kaliran ini. Nah, makanya dengan ini saya mengharapkan seperti itu dengan momen Hari Pers Nasional ini. Oh ya, Pak, tadi Pak Jarod mengatakan bahwa ada ketidaktransparansian terhadap dengan penggunaan anggaran di Kabupaten Magetan, di Pemkab Magetan, istilahnya seperti itu.
sebenarnya dari sudut pandang Pak Jarod sendiri, Pak, apa yang mempengaruhi pejabat kita ini tidak mau terbuka dan transparan terkait dengan penggunaan anggaran yang selama ini itu digunakan? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Mbak, saya itu kan kenal banyak orang, gitu. Punya DIPA, saya tetap bisa melihat, sirup bisa melihat. Ya, ini dasar. Kalau dia menutupi, semakin menutupi ini ya, tapi tidak semalah ya. Semakin menutupi, semakin dia punya pola-pola, bukan polanya orang menjahit loh ya, pola-pola. Pola-pola berarti tanda kutip. Ya, itu. Nah, saya itu punya, Mbak. Kalau DIPA itu punya setiap dinas apa, programnya apa. Kalau kita bisa membaca mau saja itu loh, dapat, tahu itu. Makanya saya mengharapkan keterbukaan informasi itu maksudnya apa sih? Oh, setiap instansi PPID-nya, oh punya website. Umpama dari jurnalis datang, Pak, programnya apa? Itu Pak, websitenya di nah, lihat lagi harus mengapain. Oh, sudah transparansi, oh sudah sesuai dengan DIPA. Loh, kita ngapain terus mau jadi bodrek? Oh, enggak mungkin. Itu Pak, transparansi seperti itu. Pak Jarod tadi menjelaskan bahwa mudah ya untuk zaman sekarang mengakses terkait dengan keterbukaan atau ketransparansian, istilahnya seperti itu ya. Mudah. Dengan alat seperti ini mudah, sangat mudah. Ketika sudah ada acuan di situ terkait dengan pagu dan lain-lain, apakah yang digelontorkan pemerintah saat ini dengan faktanya yang ada di lapangan itu sudah sesuai? Untuk di Kabupaten Magetan sendiri? Ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Artinya di sini kan masih ada mungkin tidak ada pekerjaan yang tidak maksimal atau program-program yang tidak tersalurkan secara maksimal. Nah, di sini kan menjadi peran serta fungsi teman-teman LSM dan media. Nah, sebagai bentuk pengawasan kontrol sesuai undang-undang LSM ada sebagai kontrol. Ya. Nah, itu. Artinya ini sudah terjalankan dengan maksimal belum? Ya kalau menurut saya ada yang sudah maksimal, transparansi ada, tapi ada yang belum. Karena saya pribadi sendiri mencakup sekian dinas banyak, OPD banyak, apalagi desa banyak, tidak mampu. Makanya pentingnya ini kita bersama ini, saling memberi informasi itu, menurut saya itu. Artinya di sini terbangunlah forum rumah kita. Ya, jadi itu ya Pak, intinya kan endingnya kan seperti itu. Untuk kita sharing, untuk kita diskusi Pak Rugus ya, dan tukar pendapat dan juga tukar pengetahuan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya, Pak Jarod. Kita mungkin bergeser mic-nya bisa di ini Pak Prayitno, Agus Prayitno ya, tapi katanya Agusnya jangan diikutkan Mbak gitu. Saya nggak tahu kenapa Agusnya diikut. Apa karena nanti saya berbeda lah, ada yang lebih muda. Ketika nanti saya panggil Agus, dua-duanya akan menengok, jadi seperti itu ya. Oke. Kalah ganteng guys. Yang satu Gen Z gitu Pak ya. Oke, Pak Prayit. Ketika kita berbicara sinergitas, baik dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, selalu menekankan bahwa LSM dan wartawan ini sebagai partner. Tapi faktanya di lapangan kan berbeda. Jadi ketika kita menyoroti terkait dengan kasus dan permasalahan, mereka kan menutup akses komunikasi, baper lah istilahnya seperti itu. Karena mungkin ini dialami juga dari diri saya sendiri ya. Ketika saya menyoroti suatu permasalahan, kita meminta konfirmasi pada pihak yang bersangkutan, itu mereka menutup akses komunikasi, dan ini terjadi di Kabupaten Magetan. Kita tidak membahas daerah lain ya, kalau daerah lain kan saya tidak tahu polanya seperti apa. Nah, dengan adanya permasalahan seperti ini Pak, apakah pejabat kita yang di daerah ini untuk saat ini, kita bicara saat ini Pak ya, kita tidak bicara 1 tahun ke depan, untuk saat ini dan ke belakang, kita flashback, mereka anti kritik dan mengesampingkan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Monggo Pak Prayit, apa mungkin pengalaman saya dengan Pak Prayit ini sama? Nah ini kan kita sharing di sini gitu ya. Jadi tolong nanti untuk pejabat-pejabat yang kemarin sempat menolak saya untuk konfirmasi, jangan baper. Karena kita di sini diskusi, begitu, monggo. Ya, oke. Makasih, Pak.
Hampir sama tadi sebenarnya yang dikatakan Mas Jarot ya. Iya. Ada istilah apa? Alergi. Iya. Terus Pak Yusak tadi ngomong wartawan LSM itu menjadikan momok ya, dari kinerja pemerintahan. Sebenarnya ya saya sendiri juga mengalami seperti itu. Apa yang dikatakan beliau berdua ini seakan-akan dari pihak ASN pemerintah ya, tidak semuanya memang. Jadi beberapa oknum dia tuh masih budaya feodalistik tuh masih kuat, apalagi di Kabupaten Magetan ini ya. Dia tidak nyadari sebenarnya dia tuh abdi masyarakat ya. Kita bicara masalah manajemen di perkantoran, ada staf, ada kasih, ada kabit, ada kadin kepala dinas, itu kan struktur ya. Oke, silahkan itu struktur di dalam pemerintahanmu sendiri atau di organisasimu di satu badan. Tapi kalau kita berhadapan dengan masyarakat sama, kenapa? Tadi sudah dikatakan Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 2008 itu semua masyarakat artinya ingin hak tahu, ingin informasi yang sedetail-detailnya. Terus juga ada lagi dari undang-undang itu masyarakat meminta untuk peningkatan secara transparansi yang akuntabel. Terus yang ketiga dari undang-undang itu kan ada unsur pencegahan ya, penyalahgunaan dari wewenang dari pemerintah yang seperti saya katakan tadi. Jadi pemerintah sendiri dari pihak pejabat itu harus tahu tupoksi siapa sih yang harus dilayani dan siapa sih yang kita dia kerjakan sesuai dengan tupoksi masing-masing, SOP-nya di badan milik itu sendiri. Jadi memang banyak masih dirasakan untuk apa itu istilahnya membedakan. Ini LSM, ini wartawan. Kadang wah ini nanti dulu, atau saya tak menghindar dulu, atau bahasa Jawanya wah ini saya harus semuanya Indo. Benar. SE. Dan ini juga dialami oleh saya ketika kita mau konfirmasi suatu permasalahan, ada stafnya yang bilang, Bapak tidak ada di sini, tapi ternyata beliau ada, terus lewat jalur belakang, akhirnya pergi. Nah, ini sebenarnya, ini sebenarnya permasalahan seperti ini tuh karena faktor apa sih, Pak? Kenapa pejabat ini tuh alergi dengan kita? Apabila tidak ada permasalahan, ya kan? Apabila tidak ada permasalahan di istilahnya OPD pemangku itu sendiri, kenapa mereka mesti harus alergi untuk kayak anak LSM atau wartawan yang saya nggak mau menemui? Lah itu karena faktornya apa sih, Pak? Apa memang kita ini virus? Apa ini kita atau seperti apa gitu? boleh. Oke. Terkait itu saya apa? Terkait kalau itu pemahaman dari mereka itu bisa dibilang beliau pemahaman tentang lagu. Ini lagu aja judulnya Entit. Nah, itu bagus itu. Entit itu menurut partitur guru lagu, partitur itu guru lagu, dan bagaimana dia bisa memahami artikulasinya kan itu. Tapi dia cuma penggal tok. Entit itu sebetulnya guyonan. Entit itu guyonan. Kalau Surabaya ini jula-juli ya. Kan itu lempar-lemparan tapi membangun, kan itu bukan menjatuhkan. Nah, dia cuma bahasanya cuma dipenggal tok entit itu. Akhirnya difahami bahwasanya entit, nah akhirnya entit itu suka entit-entitnya itu loh. Itu ya itu. Jadi partiturnya dia salah, mengartikulasikan syair juga salah, padahal guyonan. Di dalam guyonan itu ada nasihat.
Nah ini yang tidak dipahami oleh beliau-beliau itu. Jadi kata entit, artikulasinya bahwa ada entit, ngentit itu sama. Gitu. Oh intinya seperti itu, intinya ngentit kan gitu ya. Oke, kembali lagi ke Pak Pride. Pak Pride, menghadapi situasi yang seperti ini atau kondisi yang seperti ini, menurut panjenengan ini seperti apa sih? Apalagi mereka itu kan notabene adalah pejabat publik, jadi mereka juga sebagai penanggung jawab anggaran dan lain-lain. Itu menurut apa seperti apa sih, Pak? Ya, memang harus ada perubahan ya. Karena apa? Kita sudah memasuki era perubahan yang mengarah pada digitalisasi. Dan notabene digitalisasi itu menuntut untuk keterbukaan, baik online maupun yang terbuka etikanya. Jadi saya katakan tadi itu kembali kepada tupoksi. Bahkan yang saya katakan online itu sudah semakin bebas. Bahkan medsos pun sudah mulai banyak bicara. Bahkan ada apa itu istilah semboyan no viral no justice gitu. Betul. Yeah. Jadi hati-hati juga ini bagi penyelenggara pemerintah. Nah, kalau tidak hati-hati, nggak transparan, nggak terbuka, tidak melayani, tidak akuntabel ataupun bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dia kerjakan, ya itu tadi ketemunya justice gitu. Jadi saya bukan memberi horor semacam itu, tapi ini hanya wanti-wanti. Dan kita sebagai insan pers maupun pihak dari LSM Ormas, ya kita sadarlah memang harus banyak inovasi karena era ini sekarang sudah berubah, era digital, banyak inovasi dan paham akan kearifan lokal apa yang ada di Magetan ini. Kalau memang Magetan perlu ditingkatkan SDM, ya kita gencar untuk meningkatkan SDM. Seperti kemarin dari saya sendiri kan lembaga formil ya, bergabung dengan forum rumah kita dengan dalih apa? Nah itu untuk mengarahkan peningkatan SDM, terutama di dalam pengelolaan informasi, memanage bagaimana semua badan publik ini bisa mengatur, menyajikan informasi dan dokumentasi secara terbuka, gitu Pak. Terus Pak, dari sekian banyak tadi ini kan rata-rata keluh kesah gitu Pak ya, keluh kesah yang disampaikan oleh teman-teman ini. Harapan sebenarnya, harapan terbesar dari rekan-rekan LSM dan kita semua ya. Ibaratnya kan LSM dan wartawan ini satu bagian ya, satu bagian. Nah ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Keluh kesah. Harapan. Tadi kan kita bicara sudah keluh kesah ya. Ini semuanya ini kan keluhan semua. Jadi keluhan dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, ketika kita bicara dengan harapan, cita-cita dan keinginan dari semua permasalahan yang ada kita rumuskan jadi satu. Sebenarnya apa sih Pak harapan terbesar dari teman-teman LSM dan juga ini mungkin kita mewakili juga sebagai insan pers ya di Magetan itu seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya LSM itu ya kalau dikatakan sebagai apa istilahnya sokok guru ya atau pemroh itu kan memang harus memberdayakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. LSM apapun, baik itu lingkungan maupun baik itu masalah hukum, masalah tata kelola lingkungan dan sebagainya itu. Yang memediasi masyarakat yang perlu kita tekankan itu memberdayakan. Memberdayakan bukan berarti untuk ekonomi, tapi memberdayakan ingin tahu, memberdayakan untuk peningkatan SDM, memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya itu. Terus perlindungan hukum, mediasi permasalahan yang ada di masyarakat itu sebagainya. Itu bagian dari pemberdayaan. Jadi tidak mutlak ke arah ekonomi juga. Jadi itu harapan dari pers juga ya saya minta ada inovasi-inovasi. Oke, kita mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin ya kita harapan semuanya itu Pak Akamta ya. Oke, ini
karena kita sudah bicara terkait dengan sesi akhir ya, jadi harapan, keinginan, dan cita-cita dari rekan-rekan semua, mungkin dari Pak Yusak dulu Pak, dari keseluruhan diskusi kita pada siang hari ini, apa sih Pak kesimpulan dan juga harapan dari teman-teman dari LSM ini? Monggo, nanti kita bergantian ya. Untuk Magetan kan? Untuk Magetan, khususnya karena kita membangun Magetan Pak. Selamat sore ya nih Magetan. Mari kita ciptakan suasana tetap tenang. Nah, inti daripada suasana tetap tenang ketika kita bisa sinergi, ketika kita bisa memiliki prinsip saling terbuka, saling bantu, saling membahu. Nah, ini Magetan akan lebih baik. Tentunya kan itu. Damai selalu untuk Magetan. Dari Pak Rugus mungkin? Ya, harapan saya begini, kita itu mempunyai kata-kata bijak ya, ada filosofi, ada kata-kata petuah dari leluhur kita, yang kalau tidak salah begini bunyinya, manunggaling rasa suko ambangun. Yang kedua ada Magetan kumandang yen kabeh tumandang. Jadi dua filosofi itu berbicara tentang peran serta. Jadi ketika Magetan ingin bangkit dan membangun, itu dibutuhkan peran serta bersama untuk mencapai tujuan. Jadi kalau dalam hal ini pemerintah, birokrasi, merasa memiliki anggaran, merasa memiliki uang, merasa memiliki program, merasa memiliki SDM, terus merasa dia bisa membangun Magetan itu omong kosong. Itu kesombongan. Karena kata-kata Magetan kumandang yen kabeh tumandang itu bukan lahir begitu saja ujuk-ujuk. Tidak. Itu sebuah pendalaman, sebuah keprihatinan dari para leluhur kita sehingga ketemu kalimat itu. Karena tanpa kerjasama yang baik tidak akan ada tujuan yang baik. Ketika kita membangun pembangunan dengan cara yang salah, tujuannya akan salah. Nah, mari kita jadikan momentum Hari Pers Nasional 2025 ini mengajak kita semua di sini bersama pemerintah, LSM, Ormas, legislatif, eksekutif, dan semua kapasitas yang ada, jurnalis, untuk memahami tugas pokok masing-masing. Leading sektor dari pemimpin tingkat kabupaten, kita memiliki Pak Bupati nanti, Ibu Bupati, mudah-mudahan bisa menjadi dirijen yang handal untuk mengorganisir kekuatan-kekuatan yang ada sesuai kapasitas dalam membangun Magetan. Sekali lagi saya sampaikan, yang dimaksud Pak Yusak, saling itu memang sangat luar biasa. Saling memiliki, saling bahu-membahu, saling menghargai. Nah, kalau Pemkab merasa dia bisa, mustahil. Tanpa peran masyarakat nggak mungkin. Congak gitu Pak ya? Iya. Media membangun Magetan sendiri tidak mungkin. Tidak mungkin. Media LSM sendiri nggak mungkin. Pemkab sendiri nggak mungkin. Harus bersama. Kuncinya, ayo kita rubah mindset kita masing-masing. Saling memberi waktu, saling memberi ruang, saling mengingatkan. Jangan merasa ada yang merasa paling di Magetan itu. Harapan kami, ayo kita merubah mindset kita masing-masing untuk Magetan yang lebih baik. Jujur pada diri sendiri, jangan merasa ada yang lebih. Ika aku luwih pinter, ika aku jadi pejabat, ika aku jadi sekda, ika jadi jangan. Semua setara, semua sama, kapasitasnya sama. Oke, itu kita ingin semua merubah mindset masing-masing. Jangan merasa ada yang paling. Peran kita sama dalam membangun Magetan. Demikian. Untuk Mas Agus Pujono, kesimpulan dan juga harapan terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, Mas. Untuk harapan ya, melihat sejarah tadi sempat disampaikan Om Yusak tadi tentang betapa pentingnya peran media massa
di era pergerakan kemerdekaan. Seperti Pedoman Kita, Medan Priaji, Fajar Asia, Darmo Kondo, media-media dulu itu, dia menulis, menyebarkan sebuah informasi, menyuluh semangat perjuangan rakyat untuk melawan kolonialisme, penjajahan di Republik ini. Sehingga memicu terjadinya kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, pergerakan Hari Pahlawan yang di Surabaya, semuanya tidak lepas dari peran media. Yang dilawan pemerintah saat itu adalah pemerintahan penjajah. Dan tengah setelah sudah mengalami kemerdekaan, kita sudah mengalami reformasi. Semoga PR teman-teman jurnalis ini tidak masih sama. Artinya tidak melawan lagi pemerintah. Kita sama-sama antara jurnalis dengan pemerintah memiliki tujuan yang sama, bahwa tujuan dari jurnalis ini menulis untuk membangkitkan semangat juang dari rakyat, seperti tema yang diusung PES tahun ini kan 2025, peran PES dalam mengawal ketahanan pangan menuju Indonesia yang mandiri, kan gitu kan tema Hari PES Nasional tahun 2025 ini. Nah, semoga teman-teman ini bisa mengilhami dari pesan yang terkandung dalam Hari PES 2025 ini untuk selanjutnya lebih menunjukkan karya lagi, yang mana karya itu mampu, seperti disampaikan di awal tadi, seperti tujuan awal PES ini ada, membangun paradigma baru, memberikan informasi yang baik untuk masyarakat, menumbuhkan peran serta sehingga Manunggaling Rasa Sukmabangun yang disampaikan Pak Rudi tadi bisa terwujud. Dan tentunya tidak mengalami gempuran ataupun permusuhan dengan pemerintah. Karena ini sekarang zamannya, ini era kita sudah merdeka. Pemerintah punya tujuan untuk membangun, sementara jurnalis, aktivis ini juga tujuan yang sama. Tinggal berkolaborasi yang lebih baik, lebih sehat, saling mengisi, dan tidak untuk saling menghujat ataupun menjatuhkan. Kalau ada yang kurang, otomatis ketika yang tadi di materi awal sama sampaikan, kenapa ada yang tidak profesional, kenapa yang ya dinas harus hadir, pemerintah harus hadir di sini. Kalau di era feodal mungkin ini terlalu ekstrim, ini harus dibunuh atau seperti apa. Kalau sekarang kan lucu karena ini punya tujuan yang sama, di tengah mengisi kemerdekaan ini tujuannya sudah sama. Mungkin itu. Gitu. Ya. Oke, kita bergeser ke Pak Jarod ya, yang terakhir. Tadi Pak Prayit kan sudah ya. Pak Jarod, pokok kesimpulan dan harapan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, monggo disampaikan Pak Jarod. Ya, terima kasih waktu dan tempat yang diberikan. Kesimpulan dan harapan saya itu hanya buka, kunci dibuka. Itu sesuai simbol dengan rumah kita, kunci dibuka. Jadi nanti akan terindikasi terbuka, keterbukaan, buka. Ini kata kunci saya ini. Nah, dewan yang buka, pemerintah yang buka, termasuk wartawan yang lain yang buka. Sesuai tupoksi tugasnya masing-masing. Itu kata kunci saya, keterbukaan. Buka kunci nih. Nah, itu nanti akan transparan semua. Nah, itu ya. Terima kasih. Oke, cukup singkat, padat dan jelas. Oke, karena ini adalah momen yang sangat menurut saya sangat harmonis dan juga mungkin tidak akan tentu kita di tahun depan bisa ada di momen yang seperti ini lagi ya. Nah, Hari Pers Nasional kita wujudkan membangun profesionalitas dari insan pers itu sendiri. Untuk Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang diadakan setiap tahun, yaitu pada tanggal 9 Februari di Indonesia untuk menghormati peran pers dalam perkembangan bangsa. Dan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 yang juga bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yakni pada 9 Februari 1946. Dalam tema Hari Pers Nasional di tahun 2025 ini adalah pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Tema ini menunjukkan dukungan pers terhadap upaya menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal. Pada kongres pertama disebutkan bahwa wartawan berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa demi kepentingan bangsa Indonesia, salah satunya dengan menjaga ketahanan pangan. Adapun peran pers dalam hal ini adalah dengan mensosialisasikan program pemerintah tentang ketahanan pangan. Itu sedikit ya tema Hari Pers Nasional pada tahun 2025 ini. Dan kita sudah memasuki penghujung acara pemirsa ya.
Mungkin saya ingin sebelum kita akhiri perjumpaan, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Yusa, Pak Rugos, Mas Agus, Pak Jarod, Pak Prayat atas kehadirannya dan berkenan dari undangan dari Nusa TV ya Pak Kamto ya. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam momen yang menurut saya ngopi gayeng, diskusi, namun ini semua tujuannya tetap satu, yakni untuk membangun Magetan ke depan. Untuk itu kita berada di penghujung acara. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah mengikuti podcast kita pada siang hari ini. Kita jumpa di lain waktu, mungkin dengan diskusi permasalahan-permasalahan yang lain yang lebih kompleks. Pak Rugos, kita agendakan boleh? Boleh. Oke, kita nunggu. Karena ini diundang Pak Kamto ya, dari Nusa TV, kita menunggu undangan dari rumah kita untuk mengadakan podcast di sekretariat rumah kita. Ini kita tunggu Pak Rugos. Oke. Saya sebagai moderator Nur Ulfa Sofiatur Rahmah mohon undur diri dulu bersama dengan kru yang bertugas. Selamat sore ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Kita foto bersama, boleh? Boleh. Yo. Kita foto bersama. Dengar apa nih?